Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fania Namira. Nama saya Marina Melviani Ginting. Kami dari kelas H3. Nah, jadi hari ini podcast kita itu tentang kepemimpinan. Nah, di sini hari ini kita ada 4 kepemimpinan yang kita bakal bahas. Nah, yang pertama ini nih ada kepemimpinan ke Pamongkerajaan. Nah, pertama ini aku mau nanya dulu ke Ember nih, apa sih kepemimpinan ke Pamongkerajaan itu? Ya oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kepemimpinan ke Pamongkerajaan. Nah, seperti yang kita tahu, kepemimpinan itu tentunya mempengaruhi bagaimana jalan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa secara etimologis, Pamongpraja terdiri dari 2 kata, yaitu kata pamong yang berasal dari kata emong dan yang artinya pengasuh, penyelenggara, dan kemudian praja berasal dari kata praja yaitu artinya adalah kota dan negara. Sehingga dapat secara etimologi maka kata Pamongpraja berarti penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Pamongpraja identik dengan pemerintah dan pemerintahan. Nah, kemudian Pamongpraja itu menunjuk sekelompok penyelenggaraan ataupun aparat pemerintah yang bertugas untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara aman. Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa negara itu memiliki tugas untuk menjamin terpenuhinya hak dari masyarakatnya. Kemudian di sini Pamongpraja adalah orang atau aparat yang bekerja di bidang pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum seperti meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, serta melaksanakan tugas lain yang menjadi tugas situasiah ataupun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada yang merupakan urusan daerahnya. Oke, itu masalah kepemimpinan ke Pamongkerajaan. Tapi aku pernah dengar kalau nggak salah ada nilai-nilai ke Pamongkerajaan. Nah, itu ada berapa sih? Coba jelasin dulu. Oke, jadi dalam kepemimpinan ke Pamongkerajaan ini terdapat 12 nilai yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu tentang horizon, yaitu mengamong adalah memandang sejauh mungkin ke depan ataupun dapat dikatakan adalah seorang pemimpin yang visioner. Kemudian yang kedua, conducting, di mana mengamong itu adalah menciptakan harmoni antara kegiatan dengan instrumen yang berbeda dilakukan oleh aktor yang berlainan. Kemudian ketiga, coordinating, di mana mengamong adalah membangun komitmen antara unit kerja dalam suatu wilayah untuk saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah peacemaking, di mana mengamong adalah membangun ataupun menciptakan serta menjaga kedamaian, kerukunan serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kelima adalah residue caring, di mana mengamong adalah mengurus apa saja baik urusan yang belum termasuk tupoksi ataupun tugas pokok dan fungsi unit maupun urusan yang tak satu unit kerja. Sehingga kemudian yang keenam yaitu turbulence shaping, di mana mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti memberdayakan dan melindungi masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah fresh emerson, yaitu mengamong adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan membela, melindungi dan melayani masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah generalis dan spesialis function, di mana mengamong adalah mengetahui sedikit tentang banyak hal dan juga mengetahui banyak hal tentang suatu hal. Sehingga yang kesembilan, responsibility, di mana mengamong adalah keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan. Jadi di dalam kita bertindak, kita harus selalu berani untuk bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ke-10 itu magnanimous thinking, di mana mengamong adalah berpikir besar, sehingga berpikiran yang menembus zaman, sehingga pemikiran yang kita hasilkan itu bukan hanya menembus zaman yang lalu, tapi juga sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang ke-11 adalah omnipresence, di mana mengamong berarti memosisikan diri sebagai pangreh, tidak hanya membangun citra pemerintahan, tetapi merendahkan hati sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan asing, tetapi dapat terbiasa dan dirasakan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah distinguished statesmanship, di mana mengamong berarti memposisikan diri di atas semua kepentingan publik sehingga melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kita nih di Praja IPDN ini udah terkenal sekali kalau yang nilainya tertinggi itu pasti disebutnya Astabrata. Iya, benar coba sekali. jelasin dulu Astabrata tuh apa
dan apa aja isinya? 8 kah atau berapa? Iya, jadi benar sekali Fania. Astabrata itu terdiri dari 8. Jadi Astabrata ini khususnya masyarakat Jawa itu merupakan dunia perwayangan yang menjadi salah satu pendidikan budi pekerti dan budaya, di mana oleh masyarakat Jawa itu wayang merupakan suatu filsuf yang dapat digunakan oleh masyarakat Jawa sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kisah Astabrata ini bersumber dari kisah Ramayana, yang dimana pada waktu itu Rama memberikan nasihat kepada Brata saat dia ingin menjadi seorang raja untuk dapat memiliki 8 karakteristik dewa yang harus dimiliki agar menjadi pemimpin yang baik. Jadi Fania, Astabrata itu adalah 8 sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin berdasarkan sifat ataupun watak dari 8 dewa, yaitu Dewa Indra, Dewa Yama, Dewa Surya, Chandra, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Agni. Dan dari 8 dewa itu dikenal dengan istilah Astabrata, yaitu sifat atau watak perilaku 8 dewa. Nah, tadi 12 nilai udah, Astabrata juga udah. Nah, aku nih penasaran, coba jelasin dulu gimana penerapannya kepemimpinan kepemimpinan itu di daerah Mumbar. Oh iya, dan ternyata setelah saya perhatikan dan saya telaah, ternyata di daerah saya itu kebanyakan pemimpin di Kabupaten Karo itu belum menerapkan tentang ajaran 12 nilai kepemimpinan serta ajaran Astabrata tersebut. Kebanyakan dari pemimpin yang ada di daerah saya itu memiliki watak Dewa Indra, di mana dia tidak mengabaikan watak Dewa Indra, maksud saya, di mana pemimpin itu tidak peduli dengan kemakmuran dari masyarakatnya, karena kebanyakan para pemimpin yang ada di daerah saya itu lebih peduli kepada dirinya sendiri, seperti adanya maraknya kegiatan KKN yang terus-menerus terjadi, dan juga kepentingan untuk diri sendiri seperti berlibur, membeli rumah dan mobil dan serta yang lainnya, sedangkan mengabaikan penderitaan masyarakat yang masih banyak yang miskin dan juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Oke Fania, dari tadi kan Ember terus yang ngomong gantian dong ya. Hari ini aku mau dengerin tentang teori kepemimpinan yang kedua. Kira-kira apa ya yang kepemimpinan keduanya? Yang kedua ini kita bahas birokrasi. Jadi kepemimpinan birokrasi. Nah, kepemimpinan birokrasi ini bisa kita artikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak, kondusif, dengan cara menerapkan konsep-konsep nilai etika dan karakter serta pengetahuan dan juga keterampilan para pegawai tersebut. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih, ada 10 karakteristik kalau di kepemimpinan birokrasi itu tuh lebih mengarah ke transaksional. Nah, di dalam lingkup organisasi pemerintahan. Nah, yang pertama itu ya, adanya berdasarkan transaksi. Terus yang kedua itu kejelasan aturan, di mana adanya pedoman dan aturan-aturan pelaksanaan tugas bagi para pegawai. Dalam hal ini kita bahas ASN, kita kan future ASN depannya. Benar. Nah, itu harus disusun dengan jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai. Nah, kemudian yang ketiga itu ada orientasi pada pengawasan. Yang keempat itu anti perubahan. Kemudian adanya orientasi pada jabatan dan kekuasaan. Kemudian fokus pada pekerjaan tersendiri. Kemudian yang ketujuh, kewenangan atasan itu secara mutlak. Kemudian ke-8 ada pemasukan kreativitas pegawai, 9 individualitas kerja, dan yang ke-10 itu disharmoni organisasi. Oh, ternyata banyak juga ya watak dari birokrasi itu sendiri. Nah, kalau begitu saya ingin tahu bagaimanakah kepemimpinan birokrasi ini di daerah kamu kan ya? Nah, kalau di daerahku itu kan di Kota Palembang ini Ya. ada peraturan Wali Kota Palembang nomor 36 tahun 2019 tentang roadmap reformasi birokrasi pemerintah Kota Palembang dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, jadi peraturan ini tuh yang membuat birokrasi di Kota Palembang itu tuh terukur bagaimana mereka untuk melakukan visi misinya ke depan. Nah, tujuannya apa? Agar mencapai sasaran reformasi birokrasi yang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, dengan langkah-langkah apa aja sih pemerintah Kota Palembang ini melakukan reformasi birokrasi itu? Nah, tentunya dengan kepemimpinan birokrasi yang juga
mendukung birokrasi tersebut. Nah, contohnya itu adanya sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi adanya kontrol di dalam internal di pemerintahan tersebut. Kemudian seluruh pejabat entah dari eselon 1 sampai eselon 4 itu wajib melapor LHKPN-nya kepada KPK. Kemudian dan juga ada rancangan wilayah bebas korupsi di setiap OPD di Palembang gitu. Wow, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Fania. Yang ketiga kita bakal bahas tentang politik karena politik tuh sangat agak sensitif ya. Iya. Jadi aku tuh penasaran apa sih kepemimpinan politik itu. Nah, oke. Jadi sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik di mana lembaga-lembaga pemerintahan dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemimpin politik itu berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan interpersonal dalam menggerakkan bawahannya, namun pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu, di mana seperti yang kita tahu politik ini tentunya membutuhkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar. Gitu dia. Nah, tadi udah kau jelasin itu. Cuman aku nih pengen tahu model-model kepemimpinan politik itu ada apa aja. Nah, ini dia hal yang menarik. Jadi model kepemimpinan politik itu terbagi menjadi empat model. Yang pertama yaitu negarawan, yang kedua demagog, yang ketiga politisi biasa, dan yang keempat citizen leader, di mana yang negarawan adalah seorang pemimpin politik yang memiliki visi, karisma pribadi, kebijaksanaan praktis, dan kepedulian terhadap kepentingan umum yang kepemimpinannya itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan demagog adalah seorang yang menggunakan keahliannya memimpin untuk memperoleh jabatan publik dengan cara menarik rasa takut dan prasangka umum untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang ia peroleh tersebut demi keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, politisi, di mana seorang pemegang jabatan publik yang siap untuk mengorbankan prinsip-prinsip yang dimiliki sebelumnya atau mengesampingkan kebijakan yang tidak populer agar dapat dipilih kembali. Dan yang keempat yaitu citizen leader, di mana seorang pemimpin yang mempengaruhi pemerintah secara meyakinkan meskipun ia tidak memegang jabatan resmi pemerintahan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa model-model dalam kepemimpinan politik ini cenderung lebih ke arah yang negatif daripada arah yang positif. Walah gitu, jadi lebih ke negatif ya. Iya benar. Nah, kalau ke negatif berarti mungkin aja nggak di daerahmu negatif juga. Nah, itu gimana tuh? Kalau selama ini seperti yang saya lihat juga dan perhatikan, kepemimpinan di Kabupaten Karo ini masih sangat didominasi oleh kepemimpinan tipe administrator dan transaksional, di mana sangat jarang terjadi kepemimpinan yang mampu menunjukkan sikap pemersatu dan transformatif. Hal ini berlaku di hampir seluruh level pemerintahan dan birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, dan termasuk di daerah saya sendiri, di mana bahkan hingga dalam tubuh partai politik sendiri, pemimpin di Kabupaten Karo lebih memiliki karakteristik pemimpin yang memiliki banyak keburukan, seperti memberikan janji-janji palsu kepada masyarakat agar ia dapat dipilih, Kayak si dia ya, janji palsu terus. dan juga hal-hal buruk yang lainnya. Dan pokoknya hanya untuk mementingkan kepentingan politik, tapi tidak peduli terhadap masyarakat, karena tujuan utamanya memang hanya untuk mendapatkan satu jabatan, namun bukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Rasa kita sudah membahas tentang 3 kepemimpinan ya, Van ya. Ya. Tapi sepertinya masih ada satu lagi yang masih kurang. Apa itu ya? Ya, satu ini sangat penting banget karena ini mengenai sosial. Jadi memang namanya juga kita mau sosial. Nah, tentunya pastinya ada kepemimpinan sosial di badan pemerintahan. Oke, jadi yang Fania tahu apa itu kepemimpinan sosial? Bisa jelaskan? Di sini aku bakal tarik mengenai juga teori sosialnya. Nah, inti dari aliran teori sosial ini bahwa leader are made, are not born. Jadi pemimpin itu dibuat, dia itu bukan kodratnya bagaimana. Jadi memang harus dibentuk bagaimana pemimpin itu harus memiliki sifat sosial yang tinggi. Nah, itu tuh teori ini dan teori sosial ini bahwa kita bisa katakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin. Nah, apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi dari kita pendidikan aja kita bisa nih belajar untuk jadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita juga memiliki hati nurani untuk memiliki
jiwa sosial yang tinggi untuk mengurus masyarakat. Nah, di sini juga aku bakal bilang kasih tahu apa aja 7 hal yang penting. Nah, mau tahu nggak kamu? Tunggu dulu. Jadi di sini maksudnya itu bahwa setiap orang itu bisa jadi pemimpin asalkan ada kemauan untuk belajar ya dan Yes, berlatih. betul banget. Nah, 7 hal itu apa itu, Fania? Nah, 7 hal yang penting ini gimana caranya kita bisa jadi social leader atau kepemimpinan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, pertama itu harus memiliki rasa ingin tahu yang luas, yang tinggi. Nah, seorang pemimpin sosial sejati akan memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam tentang keseluruhan organisasi atau lingkungan pemerintahan tersebut. Nah, khususnya faktor-faktor internal dan eksternal di organisasi atau pemerintahan. Yang kedua itu ada pola pikir mandiri. Jadi kita harus bisa melakukan semuanya itu juga dari diri sendiri dulu. Nah, social leader ini akan lebih memilih mencari informasi tersendiri melewati Google atau media yang lainnya. Jadi dia harus mengetahui lebih dahulu, baru dia akan menyebarkannya ke bawahannya. Kemudian yang ketiga itu dia juga harus biasa untuk bertindak. Nah, pemimpin itu harus tahu sasarannya itu bagaimana untuk bertindak. Jadi kapanpun ada permasalahan, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, yang keempat itu dia harus memberikan tanpa henti. Memberi itu maksudnya pemimpin itu harus memiliki rasa peduli yang tinggi. Jadi bukan hanya memiliki peduli diri dia sendiri, ke masyarakat pun juga harus tinggi. Jadi mereka harus bisa membimbing masyarakat. Kemudian yang kelima itu memperkuat koneksi. Nah, memperkuat koneksi itu pemimpin ini harus memahami fungsinya, fungsi media sosial, kemudian hubungan dengan orang lain juga. Nah, ada 3 lagi. Mau lanjut gak nih? Lanjut dong. Lanjut. Nah, yang keenam itu ada brand ambassador, terutama dari pemerintahan. Nah, jadi kenapa harus jadi brand ambassador? Karena kepemimpinan sosial ini menjadi poin penting dari sebuah pemerintahan tersebut. Jadi dilihat nih bagaimana sih pemerintahan di kota A misalnya gitu kan. Jadi lihat, oh begini pemimpinnya, berarti begitu juga masyarakatnya kan. Kemudian yang ketujuh itu ada memimpin dengan pola pikir yang terbuka atau open. Nah, open itu selain terbuka ada artinya yang lain. Jadi open itu artinya ordinary people, extraordinary network. Nah, seorang pemimpin sosial ini sadar bahwa bantuan orang lain itu dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi perkembangan pemerintahan. Nah, kapanpun dia menghadapi krisis, nah social leader ini pasti akan mengumpulkan jaringan tim-timnya yang para ahli. Nah, makanya itu dibutuhkan struktur pemerintahan yang terisi dari para ahli juga, gitu. Ya, ternyata begitulah dia tentang social ini. Nah, saya ingin tanya, kalau di daerah kamu sendiri bagaimanakah kepemimpinan sosial ini penerapannya? Nah, kalau di Kota Palembang itu kalau saya lihat memang dari wali kota, kemudian turun lagi ke kecamatannya, kemudian langsung ke kelurahannya pun itu sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Apalagi kalau misalkan sedang ada bencana atau kadang karena padat penduduk nih di Kota Palembang itu, kadang ada juga misalnya tengah malam itu bisa kebakaran. Jadi cepat juga call centernya langsung bisa ditelepon. Jadi dari lurah atau camat di setempat itu mereka yang bergerak sendiri, langsung dia yang telepon, dia juga turun tangan, dia juga langsung di TKP tempat itu terjadi kebakaran atau bencana. Walaupun di kota tapi juga masih banyak kemungkinan terjadinya bencana begitu. Jadi ya secara keseluruhan memang sudah memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Nah, ini ternyata bagus dan dapat juga baik untuk diterapkan di daerah lain. Dan kalau mau tahu langsung aja tanya sama wali kota yang di Palembang bagaimana cara menerapkan tentang kepemimpinan sosial ini dalam masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata masing-masing kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah baik. Nah, namun dalam praktiknya adalah hal yang sulit untuk dapat dilakukan dengan baik. Nah, oleh karena itu sebagai calon aparatur sipil negara yang baik, kita
harus lebih memahami lagi tentang nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam pemerintahan Indonesia, sehingga dapat nantinya kita terapkan pada saat kita sudah bekerja menjadi seorang pemimpin nantinya. Dan sebisa mungkin kita harus meminimalisir dampak buruk dari setiap kepemimpinan yang ada. Dan apabila ada yang buruk, maka kita harus melakukan sebuah gerakan perubahan ataupun reformasi seperti reformasi birokrasi dan lain sebagainya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, sekianlah podcast kami tentang macam-macam kepemimpinan yang telah kami bahas sebelumnya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila kami memiliki salah kata, kami minta maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.